bahwa saya melihat langkah gerak maju sejarah aksi-aksi mahasiswa itu menjadi sebuah gerakan moral ya, yang perlu untuk disikapi dan dipandang secara positif. Bahwa adik-adik mahasiswa ini juga merasakan atau merefleksikan kondisi real yang ada di masyarakat. Dengan ada disparitas, ada perbedaan yang terlalu jauh antara janji-janji kemudian dengan operasional di lapangan. Sekarang muncul lagi bahwa kekuatan satu politik lagi. Dari single majority menjadi single oligarki. Single oligarki lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabatku Singkong dan Kopi, kita ketemu kembali di podcast Singkong dan Kopi, Jatim News Media. Saya Haji Norman. Podcast ngobrol santai tapi yang bermanfaat. Hari ini hari yang istimewa buat saya, sahabat lama saya yang sangat-sangat saya tunggu. Kami sama-sama dulu dipergerakan di Komite Nasional Pemuda Indonesia di Jawa Timur. Kemudian setelah itu beliau melalang buana mulai dari Komisi Pelayanan Publik, Komisi Informasi Publik, sampai di KPU Kota Surabaya. Dan entah hari ini apalagi beliau. Yang jelas dari kesibukannya, saya ingin menghadirkan beliau untuk ngobrol santai, mengulas tentang bagaimana tentang perspektif demokrasi kita dan saat ini hidup atau mati demokrasi ini. Betul. Cak Wahyu Kunchoro. Assalamualaikum Cak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Haji Norman ini. Cak Wahyu. Ya. Panjenengan nanti kalau menyapa pemirsa Singkong dan Kopi, kita ada di kamera di sini, saya ada di sana, dan kamera tengah ini ada sebagai penyeimbang. Kang, kita ngobrol santai. Saya tahu waktu panjenengan cukup padat untuk kita bicara. Apalagi ini sudah harus Ramadan. Tetapi saat ini kita menghadapi persoalan-persoalan yang pelik. Masihkah ada demokrasi di negeri kita? Apa perlu ditahlili demokrasi kita ini? Ya. Monggo. Iya, ada yang bilang diruat, ada yang bilang ditahlili, begitu ya. Baik, Cak Haji Norman, ini sahabat saya, ini tokoh pemuda, udah berapa? 5 zaman kayaknya. 5 zaman. Sampai sekarang juga masih tetap menunjukkan atensi yang cukup tinggi di dunia politik, kepemudaan, demokrasi, kebijakan publik ya. Iya, kalau pada saat sekarang ini, Wak Kaji, pagi tadi kita melihat ekspresi aktualisasi kan, adik-adik mahasiswa yang melakukan aksi gerakannya setelah lama misalnya. Kita juga melihat ada semacam turbulensi begitu ya, di tengah konstelasi politik nasional begitu ya. Ada orang bilang menyebut semalam ada semacam oligarki ya, mengerucutnya tata kelola tatanan pemerintahan ya hanya mungkin pada segelintir orang ya kan, yang begitu dominan ya kan, yang kemudian diperagakan melalui rangkap jabatan ya kan, akumulasi kekuasaan dan ya kemudian tampil demikian begitu eksesif ya. Nah, pada dasarnya bahwa upaya untuk melakukan demokrasi itu sebenarnya sudah ada langkah maju ya sejak yang kita perjuangkan bareng-bareng tahun 98 itu, Cak Haji Norman. Jadi itu merupakan gerak maju sejarah ya itu sudah sunatullah lah. Jadi mau nggak mau itu memang harus berarah ke sana. Nah, kemudian pada berikutnya kita melihat memang ada beberapa gejala-gejala yang memang cukup bisa sedikit mengganggu ya proses tatanan demokrasi itu. Secara prosedural tapi bagaimana secara substansial gitu ya, secara substan dari langkah demokrasi itu. Tentu masyarakat ini berharap begitu ya, bahwa kemudian ada perbaikan taraf hidup, kesejahteraan masyarakat,
dan kemudian tingkat melek politik yang begitu lebih terbuka ya, partisipasi politik begitu terbuka. Nah, itu yang kemudian mendorong masyarakat semakin kritis. Nah, namun pada dasarnya kemudian ini hendaknya juga ditangkap oleh elit begitu ya, elit politik, agar mereka juga bisa membijaki ya, melihat dengan kacamata yang lebih jernih, yang lebih terbuka, bahwa masyarakat ini sekarang ini jauh lebih kritis dan memiliki kedewasaan politik ya kan, sehingga apa yang namanya distribusi kesejahteraan ekonomi, relokasi aset produktif gitu ya, kemudian juga kapasitas masyarakat itu perlu untuk ditingkatkan. Nah, aksi-aksi adik-adik mahasiswa dalam gerakan mahasiswa yang mulai tadi ya, nah sebelumnya beberapa waktu yang lalu juga sudah mulai merebak ya. Nah, kita melihat itu memang ada refleksi lah ya, refleksi kepedulian maupun keprihatinan adik-adik mahasiswa misalnya terhadap katakanlah tata kelola misalnya realitas kondisi masyarakat ya, di mana kemudian kesulitan untuk mendapatkan misalnya minyak goreng ya kan, kemudian kenaikan BBM, apakah ini kemudian akan diikuti juga dengan kenaikan TDL gitu ya, tarif dasar listrik dan sebagainya, kita masih menunggu. Ya, Cak Wahyu. Dan ya, sebenarnya dari generasi ke generasi, saya mensitir sebuah ungkapan, setiap zaman akan ada orangnya, setiap orang pasti ada zamannya. Coba kita tarik senior kita dulu. Jadi di saat itu kita dianggap masih anak-anak SMA. ya. Kejadian tahun 74, ya kan? Ya. Atau kita masih SMP lah, atau SD, malaria apa segala macam. Malaria, betul. Dan itu adalah senior-senior kita yang mahasiswa, kami KAPI dan lain sebagainya. 66 juga demikian. Kemudian muncul gerakan-gerakan pengoreksi. Dan saat itu Orde Baru dengan konsepnya, dengan full powernya, dengan dwifungsi ABRI-nya, akhirnya terkoreksi di tahun 98 dengan reformasi. Cak Wahyu, setiap persoalan ini kan hanya persoalan sebuah klimaks, persoalan-persoalan yang tidak pernah mampu diselesaikan. Kalau saya katakan tadi bahwa demokrasi itu masih bernapas apa enggak sih? Kan begitu. Karena semakin jauh daripada kalimat demokrasi. Artinya bangsa kita ini mengulang lagi. Bagaimana? Ya, Cak Haji Norman, kalau kita merefleksi kembali ya, setiap garis gerak aksi mahasiswa ya, tahun 66 ya, tahun 74, 78, kemudian sekitar 80, kemudian tahun 90 ada aksi SDSB saat itu. Ya, betul. Kemudian zaman kita itu. Zaman kita. Ya, betul. Tahun 98 saya ikut menjadi pelaku sejarah juga saat itu ya. Ada teman-teman juga, teman-teman kita yang sekarang itu. Tahun 98 kemudian aksi reformasi dengan tuntutan utama saat itu, salah satunya yang cukup menonjol dan sampai sekarang masih relevan, antara lain pemberantasan KKN gitu ya. Kemudian ya tentu demokrasi ini dengan partisipasi politik yang lebih terbuka, koreksi 5 paket undang-undang politik saat itu ya, begitu dominan. Nah, untuk saat sekarang ini ya ada momentum untuk itu ya, karena momentum saat itu saat ini juga berkelindan, beriringan, berjalan dengan misalnya realitas kekuasaan kita gitu ya, dengan realitas kekuasaan juga realitas kondisi ekonomi masyarakat. Nah, kalau kita ini ada beberapa misalnya kebijakan-kebijakan dari pemerintah maupun dari rejim yang berkuasa ini memang yang perlu mendapatkan koreksi misalnya, ya kan, perlu mendapatkan koreksi, dan masyarakat atau mahasiswa dalam hal ini kan mereka ini kan menyambung lidah gitu. Jadi mahasiswa Indonesia ini kan Cak Kaci, jadi ada semacam tanggung jawab historis. Ini yang kemudian membedakan gerakan atau aksi mahasiswa Indonesia ini dengan mahasiswa di
negara lain misalnya. Hong Kong misalnya, Di Malaysia juga Hong Kong, misalnya, ya atau dekat-dekat dengan Malaysia. Kalau di Malaysia kan sepertinya kita nggak dengar itu kan, aksi-aksi mahasiswa sebagai korektor itu. Karena memang ada yang bilang karena mereka bekas jajahan Inggris ya, jadi garis sejarahnya itu nyambung, continue gitu ya. Jadi kalau kita kan agak realitas sejarah kita kan ada putus nyambung gitu ya. Jadi ada beberapa gejolak. Menarik nih kalau kita bicara tentang persoalan sejarah. Ya. Saya katakan bahwa gagal mengelola sebuah rezim Orde Baru. Karena apa? Itu tadi. Dia tidak pernah belajar dari sebuah tatanan sejarah. Belanda ini dalam memerintah Indonesia, mereka hanya terbatas di kelas gubernurnya saja. Artinya dari Wilhelmina, ya, kemudian turun di sini dikatakan gubernur jenderal. Gubjen, ya betul. Tapi ke bawah itu, ya toh, adipati, bupati dan lain sebagainya, itu pribumi semua. Tapi yang lain inlander kan begitu. Nah, ini yang diulangi oleh Orde Baru. Jadi mulai dari presidennya sampai ke tingkat bupati itu semuanya diambil daripada unsur TNI waktu itu. Sehingga dui fungsinya saat ini sedikit ulang kembali. Apakah bukan hanya persoalan manusianya saja yang serakah dalam persoalan kepemimpinan? Lupa atas amanat daripada founding father kita. Undang-undang dasar kita sudah jelas, Kang. Tujuan kita jelas, Pancasila sudah jelas. Kan begitu. Tapi ini tujuan cuma tujuan saja. Kita hanya masih berputar-putar gimana nih. Mau lanjut. Jadi kayak seperti menduplikasi sejarah yang lalu, diduplikat aja gitu ya. Hanya modifikasinya beda gitu. Nah, ini yang memang menjadi catatan kita ya, bahwa pimpinan-pimpinan nasional kita ini harusnya lebih bisa membijaki dari kepemimpinan yang lalu ya. Jadi bisa merefleksi diri bahwa perjuangan mahasiswa dan masyarakat Indonesia pada umumnya ya, untuk meraih misalnya demokrasi itu kan juga bukan hal mudah, bukan hal ringan gitu ya. Kita harusnya pemimpin kita bisa lah ya menjalankan amanat-amanat dalam UUD 45, nilai-nilai dalam Pancasila yang begitu bagus ya, nilai-nilai dalam yang syarat dengan spiritual. Ya kan, ada sila-sila keadilan sosial yang perlu ditonjolkan, kerakyatan ini yang juga perlu dikedepankan. Maka bagusnya ya ini tadi kita perlu mengaktualkan gitu. Ya kan, nilai-nilai tadi itu kita perlu aktualkan lagi dan kemudian bisa menjadi ilham ya, bisa menjadi guidance bagi para pemimpin-pemimpin kita untuk bisa menarik dan membuat sebuah keputusan yang lebih adil misalnya, yang lebih bagus, yang lebih merefleksikan dari amanat masyarakat. So masyarakat kita ini sekarang juga sudah mulai dalam keadaan yang agak tertekan gitu ya. Mungkin ada kelonggaran dalam kebijakan PPKM gitu ya. Ada kelonggaran kebijakan. Tapi kemudian dalam perbaikan kondisi ekonomi kan tidak secara langsung gitu ya. Secara langsung bisa dinikmati lagi. Kemudian ada BBM naik, kemudian migor sulit untuk bisa diakses, kan? Kemudian belum kenaikan yang biaya-biaya hidup yang lain gitu ya. Jika yang itu kemudian cukup menjadi bebannya masyarakat dan itu dirasakan oleh mahasiswa gitu. Ya itu kemudian muncul seperti itu. Nah ini memang saya sebenarnya yakin ya bahwa benar kalau bahwa Indonesia ini ya perlu memiliki pemimpin yang kuat tapi juga yang adil gitu ya. Perlu memiliki pemimpin kuat tapi juga adil ya. Jadi adil bisa memberikan banyak kesempatan kepada berbagai macam masyarakat ya, berbagai macam pelapisan masyarakat atau kelompok untuk bisa berkembang dengan secara lebih maksimal, lebih maju dalam memperbaiki kemampuannya. Mohon izin saya potong. Iya. Kita ini sekarang semakin jauh, Mas Wahyu. Iya. Ada pemisahan legislatif,
eksekutif. Yudikatif juga. Ya, betul. Tapi sekarang carut marut mereka di sini. Yang pertama. Yang kedua, keterlibatan daripada alat-alat negara kita sudah semakin jauh, yang membuat koreksi daripada masyarakat. Kemudian sekarang mudahnya masyarakat ini tersulut, kan begitu. Kemudian ditambah lagi era kita nggak ada HP ini, kan begitu. Ya. Dan sekarang orang bisa memaki-maki pemimpinnya, di mana itu sakral bagi kita. Nah, kembali lagi, berat kita memang bicara tentang demokrasi, karena faktanya demokrasi itu masih adakah di negeri ini, kan begitu. Kan tujuan demokrasi itu kan pembatasan, kan begitu. Artinya yang ruang pembuat undang-undang ya di situ. Tetapi jangan ada kedekatan dan jangan ada korelasi yang terlalu dalam. Terus kemudian yang pelaksana undang-undang di situ, hukum juga beda. Ini kan namanya trias politika pembagi, Montesquieu mengatakan seperti itu. Tapi ini sekarang makin jauh loh, Mas. Koreksi daripada reformasi terhadap persoalan Orde Baru, apakah bisa dirasakan? Bagaimana ini? Coba disambung lagi, Mas Bayu. Iya, jadi misalnya amanat reformasi yang dulu. Betul. Ya, misalnya pemberantasan korupsi masih berdele-dele misalnya. Betul. Ya kan? Kemudian juga malah menyedot banyak anggaran untuk kinerja KPK. Betul. Dan sebagainya. Itu kemudian juga ada patronase, ya kan, patriarki, bahwa rangkap jabatan yang harusnya itu bisa lah ya didistribusikan kepada figur-figur lain yang lebih mumpuni, selain juga untuk dalam memberikan kesempatan gitu. Generasi kita ini perlu diberi kesempatan gitu. Jangan sampai terjadi gerontokrasi gitu kan. Rejim yang dipimpin oleh Panti Jompo gitu ya kan. Jadi artinya bahwa semua oleh mereka, oleh koloni mereka, oleh mereka dan untuk mereka kan. Dan mereka nggak mau digantikan gitu loh. Ya, ini yang memang pekerjaan besar gitu. Cak Haji Norman ya. Jadi buat kita, buat adik-adik mahasiswa khususnya, yang makanya tuh kan setiap mahasiswa itu, aksi mahasiswa akan muncul kritisisme sejalan dengan misalnya kepongahnya kekuasaan, sentralisasi pengambilan keputusan oleh penguasa, kemudian ada jarak yang terlalu lebar begitu ya. Artinya disparitas itu ya. Ada disparitas, ada beda yang terlalu jauh antara janji-janji kemudian dengan operasional di lapangan. Adanya realitas yang berbeda itu kemudian yang terlalu mencolok, yang kemudian juga akhirnya menimbulkan gejolak ya, miris, rasa ini, kemudian akhirnya muncul seperti itu. Nah ini ya kita melihat prinsip trias politika dulu sebenarnya sudah dikoreksi sekarang ya dengan separation of power, pemisahan kekuasaan, yang kemudian dikuati lagi dengan auxiliary state agencies gitu ya, lahirnya lembaga negara-negara yang keempat ya, seperti KPK, Ombudsman, Komisi Informasi, Komisi Pelayanan Publik dulu. Ini kan lembaga-lembaga yang juga di satu sisi sebenarnya memberikan makna bahwa lembaga-lembaga existing yang sudah ada itu, eksekutif, yudikatif, legislatif, itu belum menjalankan fungsinya secara optimal gitu kan. Dan ini menjadi lembaga koreksi. Dan memang di satu sisi masyarakat sudah banyak diuntungkan, hanya memang tidak berlangsung secara cepat gitu ya. Proses akselerasi itu kurang begitu banyak dirasakan. Nah, kemudian ya persoalan problem mindset gitu ya, cara berpikir, policy will dari para pimpinan nasional kita ini, policy act itu hanya agar tidak begitu menonjol yang berorientasi pada kekuasaan oriented begitu ya, pada power oriented. Sebab kalau power tends to corrupt gitu kan ya. Jadi kekuasaan cenderung koruptif, maka itu harus ada policy will sendiri gitu kan dari pimpinan. Kalau ikan busuk itu dari kepalanya itu ya. Artinya kan, jadi tidak ada pola berbagi-bagi, Cak Wahyu. Kalau dulu betapa kuatnya rezim Orde Baru dengan single majority-nya kan begitu. Kan begitu. Nah, ini setelah dijatuhkan oleh
oleh reformasi masih nggak sadar lagi. Sekarang muncul lagi bahwa kekuatan satu politik lagi. Dari single majority menjadi single oligarki. Single oligarki lagi. Iya. Mas Wahyu, saya ingin mencontoh. Sekali lagi sahabatku Singkong dan Kopi, kita bicara di podcast Singkong dan Kopi ini santai tapi yang bermanfaat. Mas Wahyu, yang sederhana saja. Dan itu tidak perlu lulusan daripada Harvard University atau UK untuk bicara seperti itu. Biarkan masyarakat warung kopi saja untuk membicarakan itu. Itu paham kok. Betul. Yang pertama, kita buka. Siapakah pemilik lahan terbesar untuk sawit di negeri ini? Sudah dapat kita. Ya. Gampang. Di warkop-warkop wifi gitu. Kemudian siapakah pemilik daripada pabrik-pabrik minyak goreng di Republik ini? Tahu kok. Iya kan? Iya. Kemudian berapa CPO kita tahu. Terus kemudian CPO kita ini adalah terbesar di dunia loh. Nah sekarang negara yang punya sawit besar, kemudian minyak gorengnya sampai tumpah di selokan, tumpah di tol, tapi di rakyatnya ini mahal. Cak Wahyu. Ayo sama-sama dijawab nih, bagaimana? Iya, jadi sepertinya it makes sense lah. Yeah. It doesn't make sense. Yeah. Jadi kita pemilik kelapa sawit punya kekayaan alam, punya aset yang begitu produktif. Yeah. Ya, kemudian tidak terjadi akumulasi kepemilikan pabrik, kemudian dan manfaat, juga manfaat, aksesibilitas, produktivitas dan modalitas dari kelapa sawit itu kemudian hanya pada segelintir orang misalnya, dan kemudian tidak terdistribusi secara adil gitu ya, secara merata sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat banyak. Ya ngiris juga gitu ya. Belum lagi kalau dibilang bahwa keuntungan minyak kalau dijual harga umum yang selama ini keuntungan hanya sedikit gitu. Lah ini sementara kita belum pernah mendengar berapa keuntungan mereka dari usaha-usaha minyak itu ya. Berapa yang bisa digelontorkan untuk kemudian ya katakanlah untuk masyarakat kita ini bisa merasakan kemudahan dan yang murah begitu ya dari sembako, karena minyak itu penting gitu. Masyarakat kita ketergantungan terhadap minyak ini cukup tinggi, jadi ya itulah problem keadilan ya kan, problem relokasi aset produktif ya, aset-aset produktif, distribusi transportasi juga, kemudian juga yang nggak kalah pentingnya adalah komitmen policy will ini. Jadi masyarakat kita ini agar gampangnya ngomong nggak digobloki gitu ya. Cak Wahyu, ya masih ingat nggak zaman-zaman kita SD? Ya. Pagi, ya, jam 5:30 kita setel radio kita. Inilah Radio Republik Indonesia. Di situ ada yang namanya tentang pendidikan moral Pancasila. Betul. Ingat saya masih ada. Ya? Iya. Jadi betul. Di situ ada yang BP7. Iya, lain sebagainya. Iya. Jadi oleh Orde Baru kita diarahkan sebuah itu. Missionnya bagus. Kan begitu. Nah, sekarang ini tidak punya misi, tapi akhirnya persoalan nggak akan selesai. Iya, tanpa arah gitu ya. Tanpa arah. Yang perlu kita bicarakan, Cak Wahyu. Tadi Pak Cak Wahyu mengatakan keadilan. Saya tanya sekarang, makmurkah kita ini? Wah, kalau pertanyaannya seperti itu, makmur itu, masih banyak pekerjaan besar, Cak Norman. Kita belum sampai tahap sana. Kemakmuran yang berkeadilan satu pasti. Iya. Adil dalam kemakmuran itu pertanyaan. Iya. Baru-baru ini terjadi, seorang nenek hanya ingin bertahan makan, dia harus mengambil sebuah di kebun. Iya. Ya toh, dia harus dihukum sekian. Tapi seseorang yang koruptor misalnya, keputusan 3, 4, 5 tahun, 2 tahun dia ada di luar. Bahkan yang sekarang nggak tahu kemana atau melindungi siapa, nggak jelas. Bagaimana Pak Wahyu? Ya ini miris ya kalau melihat kejadian ada nenek nenek sepertinya saat itu yang kemudian harus menerima konsekuensi hukum. Hukum equality before the law ya. Oke, itu setuju ya. Namun kita perlu melihat misalnya secara sosiologis, karakter sosiologis masyarakat kita ini seperti apa. Juga
kondisi ekonomisnya seperti apa. Jangan sampai hukum itu tumpul ketika di atas, ya kan? Tumpul ketika di atas karena berhadapan dengan berbagai macam kepentingan, dengan kekuasaan, dengan money dan sebagainya, gitu Cak Norman. Jadi ya itu persoalan keadilan itu memang yang sampai sekarang masih belum bisa banyak berbicara secara nyata di masyarakat gitu ya. Dulu masih ingat misalnya tadi ada Forum Negara Pancasila, ingat dulu LRI. Nah sekarang negara apa gitu ya. Jadi ya tetap negara Pancasila ya, tapi kemudian prakteknya abrakadabra. Nah itu yang ini Cak Haji Norman yang perlu dikuatkan lagi. Kemudian misi negara Pancasila tentu dalam ini jangan sampai hanya kemudian selesai di BPP gitu, Badan Pembina Ideologi Pancasila gitu. Kemudian bagaimana kemudian dalam realitas maupun praktek di lapangan ketika melihat bahwa Pancasila harus hadir misalnya begini. Kalau ada misalnya di tengah-tengah ada kondisi gejolak masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi misalnya, bagaimana bisa merumuskan penyelesaian itu secara bagus gitu ya. Ketersediaan sembako kan 9 bahan pokok yang begitu. Jadi kemudian ya that's all, jadi tanggung jawab dan peran pemerintah sekarang ini perlu ada koreksi. Perlu ada koreksi ya. Jadi nah karena itu saya menyambut positif misalnya kalau misalnya ada semacam langkah-langkah koreksi yang cukup elegan gitu ya, yang cukup bagus. Bisa jadi ini memang ada perlu semacam yang membuat pemerintah cukup mendengar gitu, yang ada pelecut yang bisa membuat para penguasa sekarang ini benar-benar memiliki kepekaan yang tinggi gitu. Jadi tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, termasuk pimpinan-pimpinan partai politik kita gitu ya. Mas Bayu, mumpung hari ini tuntutan mahasiswa kita, adik-adik kita terhadap persoalan yang terjadi, yaitu jangan ada 3 periode. Kemudian jangan pula merubah tentang konstitusi. Saya melihat beberapa YouTube, bahkan secara tegas kawan-kawan pemerhati kita di bidang pakar hukum tata negara kita, bahwa segelintir orang-orang di negeri ini, para pejabat oligarki ini bisa dikatakan telah melakukan pemerkosaan terhadap konstitusi. Bagaimana? Ya, jadi kita melihat memang artinya kita tidak taat azas. Demi kepentingannya aturannya dipermainkan. Ya, jadi kan begitu. Iya. Ibaratnya kalau yang sering kita dengar itu kan gimana cara main cantik gitu kan. Konstitusinya diubah dulu gitu kan. Ya kan? Konstitusinya diubah dulu gitu kan. Jadi ini konstitusi kan toh nanti yang bisa mengamandemen kan, mengamandemen konstitusi itu kan Senayan. Nah, kan? Nah, kemudian di tingkat elit politik kemudian terjadi proses penyederhanaan dalam kutip atau menyepelekan gitu ya. Sehingga konstitusi bisa diutak-atik mudah dengan begitu untuk misalnya upaya-upaya untuk melanggengkan gitu ya kekuasaan dan sebagainya. Dan akhirnya undang-undang dasar kita nggak sakral. Nggak sakral gitu loh. Mas Wahyu, kembali kepada persoalan ini. Entah siapa yang dorong, entah harus ada dorong-dorongan. Saling mendorong ya. Saling mendorong. Hari ini kita hormati adik-adik mahasiswa kita dan tuntutan mereka wajar kok. Dan faktual, kan begitu. Iya, betul faktual. Nah, sekarang ini ayo dong kita bicarakan ke depan. Perlukah kita tetap berpegang kepada garis-garis besar haluan negara? Ya. Cak Haji Norman, yang pertama tadi tentang adik-adik mahasiswa, saya percaya bahwa gerakan ini adalah gerakan moral ya. Gerakan moralitas, aksi mahasiswa, gerakan moralitas ya, dan bukan gerakan politik ya. Kalaupun politik ya politik moralitas kan begitu kan. Politik moralitas. Dan itu ada batasnya. Dan itu mahasiswa ketika sudah melihat itu memang ada koreksi dan kemudian setelah ada koreksi ya mereka back to campus lah. Kan seperti itu. Mereka kemudian seperti itu ya kan. Yang kedua kemudian menyangkut tadi garis-garis besar haluan negara gitu. Jadi ini katakanlah ini sebagai guidance ya, atau
platform, yang common platform, common platform yang kemudian diturunkan lagi atau dioperasionalkan lagi sebagai dengan sebuah garis-garis besar tata kelola negara dan pemerintahan kita. Gitu. Dan itu sudah dihidupkan meskipun ada garis besar, kayaknya mungkin beberapa ini salah satu parpol kita kan kayaknya agak malu-malu kan kalau menyebut pakai kembali nama garis-garis besar itu kan, kemudian pakai nama yang lain gitu. Namun intinya arahnya sama gitu, sehingga bangsa kita ini pertahapan itu akan mengerti, ya kan, akan mengerti tahap-tahapan pembangunan tadi itu, program kerja dan sebagainya, sehingga nggak disorientasi gitu kan, sehingga nggak disorientasi, nggak ada pembajakan di tengah jalan gitu ya. Ya termasuk ya konstitusi jangan dibajak juga. Ya, artinya kan seolah-olah kalau ternyata bisa, kenapa tidak, kan begitu dicoba. Seandainya ini adik-adik mahasiswa kita nggak turun, responsifnya tidak seperti itu, ya bisa jadi di amandemen bener nih, bisa tiga periode ini. Kan begitu. Artinya bahwa kenapa tidak melihat di sebuah sisi bahwa ketaatan kita kepada aturan. Artinya kita ini kayak pedang yang tajamnya kepada sesuatu yang kepada rakyat kecil katakanlah. Tetapi ketika itu harus berkepentingan pada diri yang bersangkutan, terutama oligarki daripada ini, tumpul. Iya, jadi memang bahwa begitu menonjolnya begitu. Ini dampak, ini kita akan berbicara panjang, ini juga pengaruh dari apa ya? Mungkin perlu ada koreksi dari parliament threshold gitu ya. Sehingga untuk mengkocok ulang gitu kan suasana konstelasi politik di Senayan gitu, untuk mengkocok ulang, kemudian melalui pintunya melalui sistem pemilu ya kan, kemudian ada koreksi terhadap parliament threshold ya kan, kemudian juga partai-partai yang kemudian harus mendaftar ada jauh lebih kemudian, sehingga sistem kompetisinya ini akan dibuat lebih maju. Termasuk presiden threshold kita? Iya, presiden threshold kita, sehingga kemudian akan lebih membuka kesempatan dan partisipasi, sehingga ada figur alternatif begitu ya kan, yang lebih memiliki, yang lebih mumpuni gitu ya. Nah itu menjadi pekerjaan besar misalnya bagi teman-teman KPU misalnya, kemudian juga teman-teman di Senayan ya, bahwa memang kita perlu untuk mendesain ulang ya, atau merevisi sejumlah tata kelola ini. Heran juga ya, jadi memang ketika dulu ada keyakinan bahwa pemilu itu solusi krisis ya, tapi setelah pemilu kemudian tidak ada sebuah pembaruan yang begitu menyegarkan dan bisa dirasakan masyarakat. Juga misalnya perilaku-perilaku kemudian yang agak menyimpang, yang bergeser jauh dari semangat reformasi tahun 98 itu ya Norman. Nah ini memang ya kita masih memiliki atensi untuk itu, bagaimana untuk melangkah ke depan ya, bahwa Indonesia ini memang harus kita kembangkan, kita tumbuh kembangkan, mungkin kita selamatkan ya kalau seperti itu ya. Jadi bahwa kondisi bangsa ini memang sekarang ini perlu untuk memiliki ada semacam autokritik gitu ya kan, autokritik, kemudian untuk merefleksi bagaimana proses Bapak Jokowi ini dalam menjalankan tata kelola pemerintahan ini agar bisa menjadi lebih akseptabilitasnya begitu bisa lebih tinggi, dan kekuasaannya bisa menjadi diperagakan menjadi lebih demokratis gitu, menjadi demokratis. Ini yang memang penting, Cak Haji. Cak Wahyu, sahabat-sahabatku Singkong dan Kopi, tanpa terasa kita sudah jauh melangkah. Dan hari ini memang kita sengaja membicarakan ini untuk mereview kembali, dan di Singkong dan Kopi ingin memberikan informasi yang ringan tapi bermanfaat, bukan kita mengadakan persoalan hoax, kan begitu Cak ya. Dan saya yakin ke depan kita akan bicara sama beliau dan banyak yang kita bahas. Tapi melalui podcast ini paling tidak kita berani menyampaikan kebenaran itu. Betul. Dan sahabatku Singkong dan Kopi, walaupun saya seorang Muslim, saya sangat menghargai, saya sangat menghormati sebuah kitab suci dari agama saudara saya Nasrani. Dan di situ yang saya kutip yang sangat-sangat luar biasa, Cak Wahyu. Ya.
di dalam Injil Galatia 4:16 menyebutkan, apakah dengan menyampaikan kebenaran aku akan jadi musuhmu. Yang khas itu. Ya, luar biasa. Itu luar biasa. Artinya bahwa pemerintah di sini juga harus melihat bahwa represif tidak perlu untuk mahasiswa. Kan begitu. Persis. Tetapi dialog itu yang harus dikemukakan. Betul. Dan apabila ditemukan memang faktanya seperti itu, kalkulasinya seperti itu, rubah dong pemerintah, kan begitu. Betul. Jangan melayani masyarakat lah, ya, melayani mahasiswa lah. Jadi Oke. mindset pola pikirnya itu. Ayo silakan closing statement-nya di akhir perjumpaan kita, silakan. Iya, jadi bahwa saya melihat langkah gerak maju sejarah aksi-aksi mahasiswa itu menjadi sebuah gerakan moral ya, yang perlu untuk disikapi dan dipandang secara positif, ya kan? Dipandang positif, tidak dengan nyinyir, tidak dengan caci maki, ya kan? Sebab adik-adik mahasiswa ini juga merasakan atau merefleksikan kondisi real yang ada di masyarakat. Begitu, Mas. Ya, terima kasih. Sahabat-sahabatku Singkong dan Kopi, terlepas mereka-mereka yang tadi disampaikan bahwa nyinyir di beberapa medsos, mereka mengatakan, tapi yang perlu dicatat bahwa tuntutan mahasiswa itu sederhana sekali, konsisten kepada sebuah aturan dan undang-undang, kemudian turunkan, stabilkan harga kan gitu ya, stabilkan harga, dan kemudian layani masyarakat. Tentunya tidak perlu ditunggangi dan tidak usah harus ditunggangi, itu memang kebutuhan masyarakat kita. Betul. Dan sekiranya mereka yang justru menyinyirkan persoalan itu, patut kita tanyakan, man, begitu ya. Terima kasih Pak Wahyu dan sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat Singkong dan Kopi, demikian obrolan kita, dan kita yakin ke depan kita akan ketemu kembali membahas hal-hal yang ringan dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.